Selamat siang teman-teman semua. Semoga teman-teman semua sehat di rumah. Kemudian juga selalu menjaga diri, menjaga lingkungan kita di tengah pandemi COVID-19. Salam untuk keluarga di rumah semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kelas filsafat ilmu kita untuk pertemuan ke-14, di mana topiknya adalah etika riset dalam penelitian sosial. Nah, ini satu topik yang menarik dalam konteks mempelajari filsafat, terutama dalam konteks filsafat sosial, karena kita itu berusaha mempelajari apa yang disebut tindakan dari manusia. Tindakan dari manusia itu merupakan tindakan-tindakan yang juga penuh dengan interaksinya dengan berbagai macam etika-etika yang ada, yang juga dibentuk oleh manusia itu sendiri. Sehingga topik pada hari ini kita akan berusaha memahami sekiranya seorang peneliti atau ilmuwan sosial sedang melakukan riset, etika-etika apa saja yang harus diketahui oleh peneliti tersebut, dan juga permasalahan-permasalahan apa saja yang berkaitan dengan etika yang akan dihadapi oleh peneliti sosial dalam konteks penelitian sosial yang sangat bersinggungan dengan hal yang sifatnya itu berbicara tentang etika. Nah, di sini kita akan coba mempelajari itu. Oke. Kita bermula dari suatu pemikiran yang menyatakan bahwa jika kita melakukan penelitian-penelitian sosial, di mana penelitian sosial itu kita berusaha untuk menjelaskan berbagai macam fenomena yang berkaitan dengan tindakan manusia dan berbagai macam konsekuensi yang muncul sebagai hasil dari tindakan-tindakan tersebut, ada kecurigaan dari berbagai macam pihak bahwa yang namanya penelitian sosial itu sangat dimungkinkan terjadi apa yang disebut pelanggaran etis. Pelanggaran etis ini apa? Pelanggaran etis yang menjadi hasil atau menjadi hasil dan bagian dari penelitian sosial dikarenakan seorang peneliti ingin menggali data mengenai tindakan perilaku manusia yang terkadang membuat peneliti-peneliti tersebut itu menganggap manusia itu hanya sebagai objek untuk diukur dan diuji dan disimulasikan. Jadi ketika seorang peneliti sosial ingin memahami apa yang disebut fenomena di alam manusia, di mana di situ ada berbagai macam kegiatan sosial terjadi, terkadang seorang peneliti sosial sudah terlalu mendalami dalam konteks ilmu filsafat sosial yang melandasi cara dia meneliti manusia, itu terkadang hanya menganggap manusia sebagai objek yang bisa dieksperimenkan, disimulasikan dalam konteks penelitian yang sedang dia lakukan. Selain itu, pengetahuan ilmiah yang diperoleh dari penelitian sosial dipandang sebagai pengetahuan yang berbahaya karena berpotensi digunakan untuk memanipulasi dan mengeksploitasi manusia. Dua hal ini sangat luar biasa penting untuk kita pahami, karena tentu kalau kita bandingkan dengan ilmu-ilmu sains tech atau ilmu-ilmu yang sifatnya itu bersifat ilmu alam, maka hasil atau output dari ilmu yang diproduksi atau diteliti atau kemudian nanti disebarluaskan itu bisa digunakan dalam hal-hal yang bersifat praktis dalam konteks di keseharian manusia. Seperti contoh, ketika ada seorang ilmuwan menemukan mesin uap, jadilah mesin uap itu sebagai landasan dari industrialisasi dunia. Contoh seperti itu. Tapi kalau seandainya, bagaimana dengan ilmuwan sosial? Apa manfaat atau faedah dari ilmu yang dimunculkan atau dihasilkan, dikreasikan oleh seorang ilmuwan sosial? Terkadang kita melihat, berarti apakah ilmu sosial itu tidak praktis? Justru ilmu-ilmu sosial pada tataran tertentu memiliki dimensi praktisnya. Nah, di dalam dimensi praktis inilah hal-hal yang berbahaya itu bisa muncul, terutama ketika peneliti yang melakukan penelitian tersebut hanya menganggap manusia itu sebagai objek yang bisa dimanipulasi atau direkayasa, diteliti dan dieksperimenkan dalam konteks memahami sistem-sistem sosial. Sebagai contoh, saya kasih contoh. Dulu ada suatu proyek riset yang sangat luar biasa di tahun 1950-an, di mana ada 6 PhD dari Harvard, jadi 6 doktor dari Harvard dikirim ke Indonesia untuk meneliti satu masyarakat yang sangat spesifik di Jawa Timur.
dan masyarakat itu ada di masyarakat Mojokerto. Nah, dari salah satu peneliti tersebut, dia fokus meneliti tentang apa yang disebut struktur kelas dan struktur sosial di dalam masyarakat Mojokerto yang berfokus pada bagaimana agama dan sistem sosial itu berinteraksi dan membeda-bedakan kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat sosial tersebut. Nah, disitulah hasil penelitiannya memunculkan apa yang disebut istilah santri, abangan, dan priayi di masyarakat Mojokerto. Nah, hasil penelitian ini sangat luar biasa. Peneliti ini kemudian dianggap telah berhasil memetakan apa yang disebut struktur kelas yang ada di masyarakat Mojokerto dan mendapatkan nama yang sangat luar biasa. Peneliti tersebut kita kenal dengan nama Clifford Geertz. Nah, Clifford Geertz ini sangat luar biasa. Nanti saya akan share e-booknya terkait hasil penelitian dia di Mojokerto tersebut. Nah, kalau kita melihat apa menariknya dari penelitian Clifford Geertz, bisa dikatakan penelitian tersebut merupakan dasar untuk Amerika Serikat, untuk negara-negara terutama Amerika Serikat pada waktu itu memahami dinamika sosial yang ada di Indonesia, terutama pertentangan antara masyarakat yang dia katakan sebagai santri dengan gerakan-gerakan politik yang bersifat yang berafiliasi dengan komunisme pada waktu itu, sehingga informasi yang didapatkan bisa dijadikan sebagai bahan untuk memahami kondisi politik Indonesia secara keseluruhan, terutama ketika berbicara masalah bagaimana masyarakat sosial yang ada di dalam masyarakat tertentu itu nampaknya bisa digunakan sebagai basis informasi dalam memahami masyarakat keseluruhan di masyarakat politik tentunya dalam artian ini di Indonesia. Nah, hasil penelitian ini sangat luar biasa dan menjadi landasan dalam studi antropologi dan sosiologi dalam konteks memahami manusia pada waktu itu. Selain itu, apakah ada lagi hasil-hasil penelitian sosial yang bisa dikatakan masuk dalam kategori berbahaya karena berpotensi digunakan untuk memanipulasi dan eksploitasi manusia? Banyak cerita-cerita contoh ketika kita berbicara tentang hasil pemikirannya Karl Marx yang kita kenal dengan Marxisme, yang pada akhirnya dikembangkan hingga memunculkan negara komunis di tahun 1918 dengan berdirinya Uni Soviet. Dapat dikatakan itu juga bagian dari hasil karya ilmuwan-ilmuwan sosial, pemikir-pemikir ilmuwan sosial yang tertarik dengan pemikiran Karl Marx dan meletakkannya dalam ranah praktis, yaitu di medan politik, dan pada akhirnya mendirikan sebuah negara yang kita sebut sebagai Uni Soviet, yang kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi dengan Uni Soviet selama dia hadir di muka bumi ini hampir let's say dari tahun 1918 sampai tahun 1990, sekitar lebih dari 60 tahunan dia berdiri, itu menghasilkan apa yang kita sebut sebagai tragedi kemanusiaan, di mana di sana banyak sekali terjadi pembantaian, ethnic cleansing, cara-cara yang sadis dengan menggunakan teror untuk menegakkan ideologinya. Apakah ilmunya salah? Tentu tidak salah, tapi siapa yang menggunakan dalam hal ini sehingga menjadi seperti itu? Nah, hal-hal yang sifatnya sangat etis dan berkaitan dengan etika ini menjadi sangat penting untuk dipahami oleh para peneliti-peneliti sosial, terutama mereka yang sangat menggemari penelitian-penelitian sosial yang bersinggungan dengan hal-hal yang sangat sensitif. Dimana singkat kata, jika penelitian sosial itu terlalu banyak melakukan pelanggaran etis, justru semakin menjauh dari tujuannya ketika seorang ilmuwan sosial itu berusaha untuk memahami manusia, untuk menjadi lebih humanis, dan dengan demikian produk pemikirannya bisa menjadi sebuah instrumen untuk melakukan humanisasi di berbagai kalangan-kalangan manusia. Ketika itu melanggar etis atau melanggar etika dalam konteks penelitian, hasilnya dibandingkan melakukan humanisasi justru terjadi dehumanisasi. Jadi dehumanisasi. Oke. Nah, dengan demikian pertanyaan besar yang harus dijawab,
oleh kita sebagai ilmuwan sosial adalah apakah terdapat hubungan antara penelitian ilmu sosial dan etika. Jika ya, apakah etika yang menyediakan batas-batas atau rambu-rambu etis bagi pelaksanaan penelitian ilmu-ilmu sosial. Jadi sekiranya kita ingin turun ke lapangan untuk meneliti sesuatu hal sehingga kita bisa mendapatkan satu pencerahan atau satu informasi yang valuable untuk kita dalam memahami manusia, apakah ada rambu-rambu etis sehingga kita tidak sampai masuk dalam kategorisasi dehumanisasi tadi. Nah, oleh karenanya isu-isu moral di dalam penelitian sosial itu menjadi sangat penting dan harus ada prinsip-prinsip yang dipegang oleh seorang ilmuwan sosial dalam melakukan penelitiannya. Yang pertama sebagai contoh, prinsip pertama yang harus kita pahami adalah menghargai privasi dan otonomi manusia yang diteliti. Jadi tidak boleh sekiranya kita melakukan penelitian itu tanpa concern dari masyarakat yang sedang kita teliti. Sebagai contoh, seandainya saya datang ke suatu masyarakat secara diam-diam untuk meneliti, mengambil data, terus kemudian tanpa memberikan persetujuan atau memberikan informasi yang jelas kepada pihak yang saya datangi untuk diteliti, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu tidak etis. Apalagi ketika hasil tersebut kemudian saya bawa kembali, saya olah datanya, kemudian saya publikasi, dibaca oleh banyak orang tanpa masyarakat tersebut mengetahui atau memahami bahwa hasil penelitian saya yang pada akhirnya dijadikan landasan oleh banyak orang tersebut itu merupakan hasil dari saya meneliti di suatu masyarakat tanpa memberitahu masyarakat tersebut. Itu. Terus yang kedua, tidak menyakiti manusia yang diteliti. Jadi tidak boleh kita sebagai seorang peneliti sosial, karena kita menganggap kita paham tentang psikologi massa, kita paham tentang psikologi sosial, kita paham tentang apa kaitannya antara tindakan manusia dengan berbagai macam konsekuensi di masyarakat. Terus kita menjadikan manusia yang kita teliti itu, atau sistem atau masyarakat yang kita teliti itu sebagai eksperimental, jadi sosial eksperimen, sampai pada tataran menyakiti baik secara fisik maupun mental dari manusia yang sedang kita teliti. Itu tidak etis. Dan tentu yang terakhir adalah melaksanakan penelitian secara adil dan menghargai kesetaraan antar manusia. Jadi itu 3 prinsip yang sangat penting yang harus teman-teman pahami, yaitu ketika Anda melakukan penelitian, menghargai privasi dan otonomi manusia yang diteliti itu wajib. Pastikan Anda sudah membawa letter of concerns, bahwa narasumber informan yang Anda wawancara, Anda interview, masyarakat yang Anda datangi, di mana Anda kemudian melakukan participant observation di situ, itu sudah mengetahui bahwa Anda adalah seorang peneliti yang sedang meneliti suatu penelitian di sana. Gitu. Dan yang kedua, tidak menyakiti manusia yang diteliti. Yang ketiga, melaksanakan penelitian secara adil dan menghargai kesetaraan. Jadi 3 hal ini sangat penting, teman-teman harus paham dan harus tahu, karena ini bekal untuk kalian ketika nanti seandainya di semester akhir kalian akan melakukan penelitian sebagai aktivitas akhir yang pada nantinya menjadi tugas akhir Anda dan dipresentasikan di dalam sidang tugas akhir. Nah, namun ada beberapa isu-isu moral dalam penelitian sosial yang juga memunculkan pertanyaan. Jadi contoh, peneliti dalam ilmu-ilmu sosial terkadang mempertanyakan atas dasar apa sejumlah prinsip tersebut harus dipatuhi. Apakah karena prinsip-prinsip tersebut berasal dari Tuhan? Kalau ya, apa buktinya? Bahkan Tuhan sendiri merupakan konsep yang kontroversial, katanya beberapa pakar menyatakan demikian. Ataukah karena prinsip-prinsip tersebut merupakan kesepakatan dan fondasi dari masyarakat yang disebut beradab? Apakah pertanyaan berikutnya, kalau kita meneliti manusia yang kita anggap tidak beradab dan tidak bisa diajak berkomunikasi, bagaimana? Apakah prinsip-prinsip tersebut harus tetap dipatuhi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita sebagai seorang ilmuwan sosial atau sebagai calon sarjana sosial membutuhkan sejumlah teori-teori moral untuk melandasi hal tersebut. Nah, setidaknya ada 3 filsuf besar yang bisa kita jadikan
rujukan dalam konteks memahami itu, yaitu yang pertama John Stuart Mill, yang kedua adalah Immanuel Kant, yang ketiga adalah John Rawls, yang berusaha mengembangkan teori-teori moral di dalam ilmu sosial. Nah, kalau kita berlandaskan John Stuart Mill menyatakan tindakan yang salah dan tindakan yang benar itu sangat tergantung dengan utilitasnya. Jadi manfaat atau utilitasnya yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Lebih jauh, Mill mendefinisikan manfaat sebagai penghasil kebahagiaan. Maka sesuatu yang membuatmu bahagia adalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi ketika Anda melakukan penelitian, sekiranya penelitian tersebut itu pada akhirnya bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, mungkin beberapa prinsip itu bisa Anda kompromikan. Sekiranya memang Anda yakin, jika Anda sepakat dengan pemikiran moralnya John Stuart Mill, bahwa semua itu tergantung utilitasnya. Sekiranya saya melihat bahwa masyarakat yang saya datangi ini masih sangat jauh dari dikatakan sebagai masyarakat yang beradab, sehingga bisa diajak berbicara dengan baik, berkomunikasi dengan baik, diberi awareness atau concern tentang apa yang akan saya lakukan. Sedangkan saya membutuhkan penelitian ini untuk meningkatkan kesejahteraan di dalam masyarakat tersebut. Contoh, Anda sedang melakukan penelitian terkait dengan bagaimana sistem ekonomi tradisional bisa berpadu dengan sistem ekonomi pasar di negara, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan di masyarakat yang bisa dikatakan jauh dari peradaban modern. Maka mungkin prinsip bahwa privasi dan otonomi itu bisa saja Anda mengalami batasan bahwa pihak yang akan saya teliti ini belum tentu mengerti apa yang sedang saya kerjakan. Nah, untuk itu ada berbagai macam cara. Sebagai contoh, kita datang ke orang yang bisa dikatakan sebagai ketua adat di sana untuk berbicara dan memberikan concernnya. Setidaknya ada masyarakat di sana yang tetap sudah kita berikan, seandainya kita menggunakan prinsip moralnya John Stuart Mill. Nah, kalau kita menuju kepada ini, maka kita adalah seseorang yang konsekuensionalis. Jadi, konsekuensionalis melihat segala hal dari konsekuensi yang dihasilkan. Maka bagi Mill, segala tindakan yang menghasilkan kebahagiaan adalah bermanfaat, dan karenanya ada tindakan yang baik dan benar serta boleh dilakukan. Memang asas manfaat ini menjadi sangat penting dalam konteks landasan moral dan etika. Kenapa? Karena banyak berbagai macam pepatah-pepatah yang mengatakan bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat, sehingga manfaat ini bisa muncul dari tindakan yang kita lakukan. Nah, ketika berbicara tentang manfaat, terkadang prinsip terkait etika di dalam penelitian sosial ini juga bisa kita kaji kembali, apakah memang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi sudah dinyatakan. Terus kemudian ada yang disebut teori moral deontologi yang dipopulerkan oleh Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman. Jadi deontologi ini berbicara masalah pengetahuan kita mengenai kewajiban. Itulah yang akan mengikat kita untuk mematuhi kewajiban tersebut. Mengapa demikian? Karena ketika manusia itu menyadari bahwa dia memiliki kewajiban dan dia adalah makhluk yang istimewa karena kemampuannya untuk berpikir secara rasional, kritis, dan kemampuannya berkehendak secara bebas, kewajiban yang menjadi landasan ketika dia beraksi, itulah yang akan mengakibatkan dia akan melakukan hal yang baik dan benar. Oleh sebab itu, katakan berpikir bahwa tindakan yang baik dan benar adalah tindakan yang dimulai dari kehendak yang baik dan benar, kewajiban yang baik dan benar, dan dilaksanakan secara nyata dengan mematuhi sejumlah prinsip, aturan, atau maksim yang rasional mengenai moral. Jadi, ketika kita melakukan penelitian sosial, kalau kita sepakat dengan teori deontologinya kan, maka kita akan melihat kewajiban-kewajiban apa yang sudah diamanahkan kepada kita sebagai seorang peneliti sosial ketika kita masuk ke dalam satu masyarakat. Karena kewajiban-kewajiban tersebutlah yang secara rasional akan menjadi landasan bagi kita bahwa apa yang kita lakukan itu baik dan benar. Karena berdasarkan pada prinsip, atau kita mengenal dengan aturan, atau dengan istilah lain yang lebih tinggi adalah maksim, menjadikan kewajiban bagi kita untuk mematuhinya. Jadi yang paling penting itu apa kesepakatan, norms, value dalam konteks meneliti yang harus kita patuhi sebelum kita masuk ke dalam masyarakat tersebut.
Nah, setidaknya kalau kita rujuk lagi dari pemikirannya Kant terkait deontologi, ada 3 prinsip atau maksim yang ditawarkan oleh Kant sebagai maksim yang dianggap rasional dan objektif. Yang pertama, bertindaklah ketika berpikir dan merasa bahwa tindakan kita adalah baik dan benar secara universal, dalam arti tidak terikat pada kondisi dan niatan khusus. Jadi jangan sampai sebagai peneliti Anda sudah punya agenda sendiri ketika melakukan penelitian. Itu bisa dikatakan berarti Anda sudah melanggar etika di dalam penelitian, gitu. Dan bertindaklah ketika berpikir dan merasa bahwa tindakan kita adalah baik dan benar, tidak hanya melihat hasil akhirnya saja, tetapi juga melihat prosesnya. Jadi kalau seandainya tadi si John Stuart Mill itu sangat utilitarian, jadi sangat konsekuensionalis, yang penting asas manfaatnya seperti apa. Kalau pendekatan Kant itu sangat menekankan pada prosesnya. Jadi bukan hanya hasil, tapi proses harus dilihat di dalam melakukan penelitian. Bagaimana kita memberikan informasi yang cukup kepada calon narasumber kita, bagaimana usaha kita untuk melakukan itu menjadikan dasar bahwa kita sudah memenuhi etika dan faktor-faktor etis di dalam penelitian sosial. Nah, ketiga, bertindaklah ketika berpikir dan merasa bahwa tindakan kita adalah baik dan benar ketika berinteraksi dengan tindakan dan kepentingan lain dalam suatu masyarakat. Jadi kita harus melihat ketika kita datang ke dalam satu masyarakat untuk meneliti, apakah kita juga harus berusaha untuk memahami apa kepentingan dari masyarakat yang sedang akan kita teliti, dan apakah sesuai dengan niatan kita, kewajiban kita ketika melakukan penelitian sosial, seandainya memang penelitian ini ditujukan untuk memajukan kesejahteraan sosial di masyarakat tertentu. Let's say seperti itu. Nah, teori moral ketiga, kita bisa berpijak pada teori moralnya John Rawls. Jadi teori keadilan distributif. Apa itu keadilan? Menurut si John Rawls, di dalam masyarakat yang disebut keadilan itu bisa bermacam-macam. Ada yang mendefinisikan keadilan itu sebagai egalitarianisme, semua untuk semua, seperti dalam konteks pemikiran kaum sosialis atau Marxis terkait tentang masyarakat, bahwa masyarakat tidak boleh dibedakan dengan adanya kelas, mau itu proletar, borjuis, tapi harus didasarkan pada kesetaraan semua untuk semua. Jadi tidak boleh ada kepemilikan privat di sana, terutama dalam konteks akses pelayanan kesehatan atau pendidikan kalau untuk di beberapa negara-negara welfare state. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa yang disebut keadilan itu adalah meritokrasi, atau kalau dalam istilah penjelasannya adalah kamu percaya bahwa yang disebut adil itu adalah apa yang kamu perjuangkan sesuai dengan apa yang setelah kamu raih dan prestasi-prestasi yang sudah kamu dapatkan. Contoh, nilai ujian. Anda sudah belajar, setiap hari Anda belajar, setiap hari Anda membaca, melihat YouTube ini berulang-ulang untuk bisa menjawab ujian. Terus kemudian nilai ujian Anda itu bagus, sedangkan teman Anda mungkin tidak belajar seperti itu, tidak melihat YouTube ini, tidak membaca materi-materi yang ada, terus kemudian tidak melatih dirinya sendiri dalam menulis atau melakukan penjelasan secara narasi-narasi yang terkait dengan ujian filsafat ilmu, maka nilainya jelek. Anda tidak perlu merasa sedih kalau Anda percaya bahwa itulah hal yang adil. Saya kan belajar, Anda tidak belajar, tentu nilai saya jauh lebih baik gitu. Itu yang kita sebut meritokrasi. Jadi sistem merit kalau semama di yang sekarang kita banyak kenal itu. Jadi prestasi seseorang yang menentukan dia ada di mana di dalam sistem masyarakat. Nah, ada juga yang disebut keadilan itu adalah sosialisme. Jadi kamu berikan sesuai kemampuanmu dan kamu dapatkan sesuai kebutuhanmu, gitu. Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Dalam hal ini akan ada banyak bantuan-bantuan yang memastikan bahwa semua orang mendapatkan apa yang dia butuhkan dan bisa memberikan apa yang dia sanggup untuk berikan, gitu. Ada sebut juga libertarianisme, di mana kamu bebas berkontribusi, orang lain bebas berkontribusi, kamu mendapatkan hasil kontribusimu sendiri. Di mana kita bisa melihat ini di dalam sistem liberal atau sistem kapitalisme, di mana pekerjaan dan penghasilan sesuai tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, dan semua orang bebas untuk
berusaha, berupaya, karena dianggap upaya yang bebas dari setiap orang inilah yang menjamin di dalam sistem sosial itu semua bisa dipenuhi. Kalau seumpama kita melihat itu dalam konteks libertarianisme ini. Nah, kalau menurut Rawls yang disebut justice itu adalah fairness, jadi keadilan. Ada dua prinsip dasar menurut Rawls. Keadilan tercapai bila terdapat kesetaraan bagi semua orang mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Itu yang pertama. Jadi semua orang harus punya hak dan kewajiban sesuai dengan esensinya dia di masyarakat. Terus kemudian keadilan tercapai bila terdapat aturan yang membawa keuntungan bagi semua orang, tidak menguntungkan sebagian kecil orang saja, terutama keuntungan bagi mereka yang paling lemah dalam masyarakat. Jadi yang disebut dengan keadilan itu sekiranya ada aturan-aturan yang menjamin bahwa semua orang itu bisa mendapatkan keuntungan, dan peraturan ini bisa melindungi terutama bagi masyarakat-masyarakat yang kita anggap masyarakat yang paling lemah di dalam masyarakat. Dengan demikian, kalau kita merujuk pada teori-teori keadilan distributif, kita akan menekankan seorang peneliti sosial harus paham tentang apa yang disebut aturan-aturan yang ada, yang disepakati oleh para peneliti-peneliti sosial dalam konteks melakukan penelitian, karena itulah yang akan bisa menjadikan peneliti tersebut paham tentang apa itu keadilan di dalam masyarakat. Jadi itu beberapa teori-teori moral yang bisa saya sharing untuk melengkapi pemahaman saudara, teman-teman semua dalam konteks melakukan penelitian sosial dan etika. Jadi etika di dalam ilmu-ilmu sosial. Nah, kemudian ada beberapa diskusi lain. Kalau seandainya kita terlalu berbicara masalah nilai jadi etika, apakah ada akhirnya penelitian sosial itu bisa dikatakan valid karena sangat syarat akan nilai? Nah, di sini ada pertentangan antara fakta dan nilai dalam ilmu sosial. Ada beberapa peneliti, ada beberapa pakar yang mulai mempertanyakan jadi apa posisi nilai-nilai dalam penelitian dan ilmu-ilmu sosial. Jika nilai-nilai ini diabaikan, bisa tidak ilmu sosial ini dikembangkan berdasarkan fakta-fakta dari ilmu-ilmu sosial tersebut? Fakta ini dalam konteks data. Saya berbicara data. Nah, pemahaman-pemahaman ini pada akhirnya membawa beberapa penelitian sosial itu berdiri di dalam tiga posisi yang berbeda. Ada ilmuwan-ilmuwan sosial yang percaya bahwa yang disebut penelitian sosial itu harus bebas nilai dan netral. Jadi ilmuwan hanya sekedar menjabarkan fakta dan tidak membawa kepentingan apapun serta tidak berpihak. Jadi ketika Anda meneliti apa datanya, di situ ada masyarakat apa saja, bagaimana mereka beraktivitas, berapa angka perdagangannya, let's say kalau dalam konteks hubungan internasional, berapa kali mereka bertemu, apa yang dia bicarakan, Anda hanya menjabarkan saja. Jadi tidak boleh ada interpretasi yang terlalu berlebihan, yang pada dasarnya interpretasi tersebut itu bersumber pada nilai-nilai yang Anda percaya sebagai seorang peneliti. Nah, cara pendekatan ini sangat terkenal, sangat dominan terutama dalam era-era revolusi behaviorisme yang pernah saya jelaskan sebelumnya, tapi dikritik sebagai kemustahilan itu, dan terlalu positifis dan sangat deskriptif. Jadi tidak cukup memberikan deskripsi yang tebal untuk bisa membawa pencerahan yang baik, awareness yang baik terhadap manusia-manusia sosial, terutama mereka yang belajar tentang ilmu-ilmu sosial. Nah, kemudian ada posisi kedua yang kita kenal dengan posisi reflektivis atau syarat nilai namun relatif. Jadi posisi kedua ini sangat menekankan bahwa nilai berlaku pada komunitas tertentu dan tidak pada komunitas lainnya. Jadi peneliti yang bersikap sesuai dengan nilai dalam komunitas yang ditelitinya karena menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar. Jadi tidak bisa kita berharap bahwa peneliti yang sosial, di mana penelitinya itu masuk ke dalam satu masyarakat, kemudian dia tidak boleh menginterpretasi karena dia memahami masyarakat tersebut, baik itu secara norma dan nilai yang dia dapatkan ketika mereka melakukan proses penelitian, gitu. Nah, dalam hal ini bertentangan sekali dengan posisi bebas nilai dan netral yang tadi sudah saya jelaskan, karena yang di sini sangat menekankan pada interpretasi dari peneliti sebagai instrumen penelitian sosial itu sendiri. Nah, yang lebih tinggi lagi, yang posisi ketiga jauh lebih
subjektif lagi, di mana penelitian itu bisa saja syarat nilai dan berpihak kepada satu sisi. Karena apa? Mereka mengasumsikan bahwa nilai-nilai yang berlaku pada satu komunitas itu mungkin tidak berlaku pada komunitas lain. Tapi peneliti boleh berpikir tentang nilai-nilai tersebut, dan peneliti diwajibkan membela nilai-nilai yang dipandangnya paling masuk akal dan adil ketika dia melakukan penelitian. Jadi ini penelitiannya benar-benar, kalau tadi mungkin masih syarat nilai dan relatif, reflektivis, kalau ini benar-benar normatif atau kritikal, preskriptif, dan pada tataran tertentu deterministik terhadap suatu permasalahan sosial tertentu. Contoh, pendekatan feminisme, pendekatan kaum Marxis yang sangat deterministik, bahwa yang disebut masyarakat itu akan selalu ada konflik kelas, let's say seperti itu. Jadi mereka sudah langsung menjustifikasikan adanya suatu nilai-nilai yang dipandangnya itu paling masuk akal dan akan selalu ada di dalam masyarakat. Nah, hal-hal ini menjadikan penelitian sosial itu menjadi sangat menarik, meskipun ada beberapa peneliti, contoh kayak Amartya Sen, kalau kita terjebak di dalam perdebatan tersebut tidak akan ada selesainya. Maka oleh karena itu, jangan terlalu berbicara nilai atau value, tapi bicaralah tentang fakta. Kenapa? Karena nilai itu relatif, sedangkan fakta itu ternyata tidak relatif, atau data atau informasi. Kita harus berpegang pada data dan informasi kalau menurut Amartya Sen. Namun beberapa peneliti menyatakan fakta pun bisa saja menjadi relatif ketika fakta tersebut salah dipahami sebagai realitas. Sedangkan realitas itu sangatlah subjektif, tergantung dari kacamata mana kita melihat realitas tersebut. Sebagai contoh, ketika kita melihat apakah komunisme itu baik atau buruk, itu sangat tergantung dari kacamata mana kita berpijak. Ketika kita berpijak dari kacamata orang Indonesia yang telah mengalami rekayasa sejarah, di mana sejarah itu diinterpretasikan dari satu sisi, yaitu sisinya orde-orde tertentu, sehingga kita melihat komunisme itu sebagai suatu bentuk-bentuk tertentu yang pada akhirnya simbolisasi tersebut mengarah kepada keburukan atau kejahatan. Ya tentu realitas yang kita terima sebagai fakta menyatakan bahwa komunisme itu buruk. Tapi mungkin ada masyarakat di belahan bumi ini yang lain yang melihat itu tidak sama dengan kacamata kita, sehingga dia melihat bahwa sejarah yang dia pahami terkait komunisme terutama di Indonesia itu berbeda dengan apa yang kita pahami di Indonesia. Nah, realitas yang dia pahami itu mungkin juga berdasarkan fakta, tapi fakta yang dia kerangkakan dalam kacamata dia dalam melihat realitas tersebut. Dimana di sini tentu juga berkaitan dengan teori-teori, data-data sejarah yang dia pahami, gitu. Atau mungkin yang lain, contoh, ketika kita berbicara tentang Hitler di Jerman, apakah Hitler itu orang yang jahat, orang yang buruk? Apakah Nazi itu buruk, Nazi itu jelek? Mungkin kalau menurut kita sebagai orang luar, itu jelek, itu buruk, dia melakukan genosida dan lain-lain. Tapi ketika kita bertanya kepada orang Jerman sendiri, terutama yang mengalami pada masa itu, mungkin jawabannya bisa berbeda, teman-teman. Jadi itu. Nah, di dalam penelitian sosial akan selalu ada perdebatan antara fakta dan nilai, nilai dan fakta, data dan data-data yang selalu dianggap sebagai bebas nilai dan tidak relatif, serta nilai-nilai yang sangat relatif. Itu akan selalu ada pertentangan di dalam ilmu-ilmu sosial, sehingga tugas penelitilah untuk memilih mana posisi yang paling menarik, paling baik, paling benar menurut dia sebagai seorang peneliti sosial, yang paling dia pikir adalah memberikan manfaat atau memberikan makna tertentu sebagai seorang manusia yang menggemari penelitian sosial. Disitulah letak menariknya ketika kita memilih ilmu sosial sebagai ilmu yang kita pelajari, di mana perdebatan itu merupakan satu jalan untuk mencerdaskan cara berpikir manusia dan melihat dunia ini dari berbagai macam elemen dan kacamata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk yang menyimak. Hari ini kita akan lanjutkan dengan beberapa video-video yang setelah saya share di e-learning program studi hubungan internasional, dan juga di situ ada buku dari penelitian
Clifford Geertz tentang agama di Jawa atau Religions in Java, yang merupakan hasil dari penelitiannya ketika memahami masyarakat Jawa, di mana di dalam buku tersebut Clifford Geertz masuk ke dalam cara berpikir masyarakat Jawa pada waktu itu, yaitu masyarakat Jawa Timur di tahun 1950-an di Mojokerto, dan memahami bagaimana masyarakat di sana itu berdinamika, terutama dalam konteks perbedaan-perbedaan di dalamnya. Jadi selamat membaca. Saya akan minta teman-teman untuk membaca, dan ini juga menjadi bagian dari aktivitas kelas yang harus Anda lakukan. Terima kasih, stay safe, stay healthy, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kusumawardana, pamit undur diri.